Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Neng. Passwordnya. Gimana kabarnya Ica? Alhamdulillah, Neng. Alhamdulillah, baik. Semoga ketemu ya. Iya, amin. Nih, kan mungkin sekarang teman-teman belum tahu nih siapa sih yang diajak ngobrol, berbincang sama Neng tuh. Boleh nih, Aduh. Ica perkenalan dulu. Ya, disebutin namanya. Ya, jadi aku Laisa Putri dari Stikes Sukabumi. Sekarang alhamdulillah udah kuliah di Kebidanan semester 2. Bisa panggilnya Ica aja. Iya, kita panggil Teh Ica ya. Iya. Boleh. Alhamdulillah kan ya kita sekarang Teh Ica udah kuliah di Kebidanan semester 2. Terus nih kayak kita kayak aku orang awam, apa sih bidan tuh gitu. Boleh nih dari Teh Ica jelasin bidan itu apa sih gitu. Iya, Sebetulnya boleh. profesi apa? Jadi bidan tuh salah satu profesi yang mulia katanya, insya Allah gitu. Insya Allah. Karena bidan ini sejatinya membantu orang yang melahirkan. Bidan juga merupakan salah satu ini sih profesi yang banyak diminati sama para wanita. Iya. Nah, soalnya bidan itu katanya pahlawan yang tanpa kenal lelah, nggak mengenal tempat dan waktu, siap siaga. Tapi untuk menjadi bidan ini emang gak mudah ya. Bidan itu harus punya karakter yang baik supaya kedepannya juga baik. Kita juga harus punya semangat juang yang tinggi, ikhlas, sama tidak terpaksa melakukannya gitu. Iya betul. Soalnya Harus kadang kan kalau misalkan ada yang mau ngelahirin nggak tahu waktu ya, malam-malam ngejodohin gitu ke rumah. Nah itu makanya harus tetap ramah, murah senyum, harus menjaga citra kita lah sebagai bidan itu kayak gimana gitu. Betul. Nah terus kan tadi profesi bidan nih. Sekarang kan kita masih mahasiswa. Nah boleh tuh dijelasin gimana sih perkuliahan di kebidanan sendiri gitu. Oh, ya perkuliahan di kebidanan ini kalau misalkan awal-awal sih masih dasar ya, kita juga mempelajari dasar-dasar keperawatan kayak gitu. Cuman semakin kesini kita juga semakin tahu tuh seluk-seluk kebidanan tuh apa sampai ke dalam-dalamnya banget. Nah, jadi di perkuliahan kebidanan ini kita juga nggak hanya belajar sebatas kehamilan aja, kita juga mempelajari hampir seluruh daur kehidupan manusia gitu. Kita juga belajar tentang persalinan, tentang kesehatan reproduksi kita sebagai remaja, harus bagaimana, gizi yang kita harus bagus tuh kayak gimana sih buat remaja itu, supaya nanti kita kalau misalkan udah menikah kayak gimana. Kita juga belajar tentang KB, tentang menopause begitu. Oh iya nih. Terus apa sih hal uniknya yang selama jadi mahasiswa di sana? Selama jadi mahasiswa kebidanan, unik dan istimewanya kita itu semua perempuan. Terus gak ada laki-laki, Cak? Gak ada. Satu kelas. Nih, kalau misalkan di aku sendiri gitu, dia sendiri kuliah kebidanan tuh 54 orang, hanya semuanya perempuan, nggak ada laki-lakinya. Masya Allah. Ya makanya jadi enaknya tuh itu gitu. Kalau misalkan kita ngapa-ngapain juga nggak kagok gitu. Iya. Lebih dekat banget jadinya kan. Jadi sama temen-temen tuh nggak ada istilah malu atau apa gitu. Kalau dari pengajarnya sendiri ada yang laki-laki? Ada, cuman itu tuh hanya beberapa ya, hanya bisa dihitung. Itu pun dari dosennya juga tidak mengajarkan mata kuliah yang spesifik banget gitu. Iya. Misalkan ya mata kuliah Pancasila kayak gitu aja sih. Jadi yang umum-umum itu laki-laki, yang spesifiknya itu perempuan gitu ya, karena biar gak kagok. Unik dan istimewanya itu. Iya. Nah, terus ya,
kan kita mau meluruskan nih pandangan dari orang-orang bahwa ngapain jadi bidan, bidan mah cuma bantu lahiran doang. Sebetulnya bagaimana itu? Apakah betul? Aduh, ya. Itu emang pandangan orang-orang ya dari dulu tuh bidan tuh katanya cuma bantu lahiran doang gitu. Padahal enggak sebenarnya. Tidak semudah itu. Jadi di sini mau lurusin aja ya pandangan masyarakat tuh gimana tentang bidan itu. Iya. Ya, jadi emang sejatinya emang orang-orang tuh memandang bidan hanya bantu lahiran karena emang itu yang dari dulu dilihat gitu. Padahal sebenarnya enggak loh, bidan itu sebenarnya kita dituntut malah lebih profesional, kita lebih banyak ngelakuin hal baru selain ngebantu lahiran. Kayak misalkan kita tuh sekarang bisa jadi doula. Doula itu kita mendampingi ibu bersalin, tapi kita nggak melakukan tugas medis gitu. Nah, tapi untuk jadi doula ini juga kita harus pelatihan. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Tapi, nah, bedanya bidan dan doula tuh apa sih? Kalau bidan itu kan emang umumnya dia melakukan tugas medis kayak misalkan pemeriksaan fisik kepada ibu, terus kita juga memantau jantung dan janin gitu. Tapi bidan ini hanya membantu lahiran yang normal tanpa sesar. Kalau misalkan doula sendiri ini mendampingi persalinan yang normal maupun sesar gitu. Jadi emang perbedaannya cukup spesifik ya, kayak gitu. Tapi intinya dua-duanya sama, bidan doula itu sama-sama mendampingi ibu bersalin secara fisik dan mental gitu. Selain dari doula itu ada apa lagi? Bidan ini bisa jadi penggiat prenatal yoga loh, Ning. Prenatal yoga apaan tuh? Jadi kita juga emang untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak gitu ya. Jadi emang harus ibu tuh selama hamil harus melakukan yoga. Nah, kita tuh jadi instrukturnya gitu. Tapi yoganya ini tuh emang nggak terlalu berat. Jadi malah menenangkan ibu gitu. Jadi lebih rileks gitu ya selama kehamilannya. Dan yoga ini juga harus dilakukan sama bidan yang emang udah profesional, udah terlatih, udah terampil gitu. Intinya untuk menjadi bidan yang gak cuma membantu lahiran doang tuh kita juga harus lebih semangat gitu, harus punya kemauan juga gitu. Iya betul. Terus apa lagi, Ca? Banyak banget. Bidan itu bisa jadi konselor laktasi. Konselor apa? Ya, konselor laktasi itu apa? Belum tahu, apa tuh? Di konselor itu kita memberikan konseling kepada ibu, tapi ini tuh karena laktasi menyusui, jadi kita mengedepankan ibu-ibu hamil yang sudah melahirkan gitu, yang emang mau menyusui. Tapi nih, konselor laktasi ini bertujuan supaya kita meningkatkan rasa percaya diri ibu yang baru melahirkan. Karena kan ibu melahirkan itu pasti ya kondisi psikisnya juga udah pasti berbeda. Terus support sistemnya juga sangat banget dibutuhkan. Tapi si konselor laktasi ini bukan penyuluhan, karena konsultasi ini cuman konseling antara bidan dan ibu yang baru melahirkan, hanya berdua gitu, dan itu pun terarah. Iya. Terus pernah denger nih, Ca, Neng tuh bahwa bisa jadi gentle birth ya? Nah, itu. Terus baby spa itu gimana, Ca? Nah, kalau gentle birth sendiri ini, jadi bidan tuh lebih mengedepankan ibu supaya metode lahirannya tuh baik. Jadi ibunya tuh gak ada tuh teriak-teriak. Jadi kita lebih mengedepankan sugesti-sugesti positif ibu gitu, biar ibu tuh merasa nyaman lahirannya. Terus dia tuh merasa, oh aku mau lahiran nih, berarti aku juga harus mempersiapkan tubuh aku, pikiran aku buat supaya baik-baik aja, dan supaya janinku juga baik-baik aja gitu. Karena kalau misalkan ibunya stres, bayinya juga akan stres. Oh, jadi itu bukan mitos ya? Bukan mitos banget itu, malah harus ditingkatkan si gentle birth itu. Kalau misalkan baby spa ini, gimana bayi itu udah bisa renang gitu, Neng, dari usia 3 minggu. 3 minggu? Udah diajarin kayak gitu.
Nah, kalau misalkan bidannya mau buka praktik baby spa juga harus sudah terlatih banget ya, itu tentu harus tersertifikasi. Terus kalau misalkan yang baby massage tuh pijat bayi. Nah, pijat bayi ini orang-orang kan umumnya bilang, ah jangan dipijat, apaan bayi dipijat kan gitu. Takutnya malah sakit. Justru pijat bayi ini untuk bayi yang sehat dan sakit gitu. Oh. Hanya pijat bayi ini nggak boleh dilakukan saat bayi demam di atas suhu 38 derajat Celcius kayak gitu. Tapi pijat bayi ini sangat berguna buat bayi yang misalkan perutnya kembung itu. Terus Ca, apa bedanya sama dokter spesialis kandungan? Nah, pasti kan banyak nih yang nanya. Nah, kalau misalkan bidan itu udah pasti ya, kita tuh perempuan, terus kita tuh lebih mengedepankan proses kehamilan, persalinan yang alami, karena kita emang dituntutnya membantu yang alami aja gitu, yang tanpa indikasi apapun gitu. Dan emang ranahnya seorang bidan itu membantu melahirkan yang normal, yang tanpa harus sesar. Nah, kalau misalkan dokter kandungan ini sendiri, karena dari pendidikannya aja beda gitu ya, dokter kandungan ini dokter kandungan ini bisa membantu melahirkan secara sesar yang harus pakai alat lainnya gitu. Jadi nggak hanya membantu yang normal saja gitu. Tapi bidan ini bisa kolaborasi sama dokter kandungan. Kolaborasi, jadi misalkan si ibu hamil ini periksanya ke bidan nih dari awal gitu, tiba-tiba ada bahaya kehamilan yang diketahui dari awal gitu ya. Jadi bidan ini melakukan kolaborasi dengan dokter, apakah harus dilakukan operasi sesar atau misalkan kehamilan normal aja gitu. Nah, kalau misalkan udah memang harus sesar, berarti kita benar-benar merujuk pada dokter kandungan gitu. Jadi bukan ranah bidan. Fakta nggak sih, Ca? Oh iya, kalau misalkan masuk di kebidanan tuh malah jadi pengen nikah. Itu ya ampun, bener sih, bener itu gak salah, bener banget. Soalnya emang kita tuh hampir tiap hari materi kuliah tuh tentang pernikahan, tentang psikologis pernikahan, tentang perkawinan, semua pokoknya ya, tentang KB, tentang persalinan. Bahkan kita tuh jadi kayak merasa, oh nggak harus takut tuh menikah itu, nggak harus takut loh melahirkan itu. Justru kita tuh kayak keluar dari zona nyaman. Jadi bidan itu meskipun ibunya udah melahirkan, udah KB misalkan, tapi bidan ini tetap loh masih bisa jadi temen konseling ibu gitu. Jadi ibunya juga nggak akan nanggung lagi lah mau apa gitu. Nah, ibunya juga lebih bisa bersahabat dengan bidannya, karena bidan ini dituntut buat punya prinsip asuhan sayang ibu gitu. Oh gitu. Nah, kalau pandangan Neng sendiri tentang kuliah kebidanan tuh ramenya tuh gimana sih, Neng? Ya kok jadi saya yang ditanya ini. No. Padahal ini konten saya yang nanya orang gitu. Apanya ikut mau jadi pengen mengenal kuliah kebidanan ini gitu? Aduh, mungkin gimana ya? Kalau menurut Neng sih, kalau bidan, Masya Allah sekali ya, profesi yang membantu ibu-ibu di luar sana tentang kehamilan, persalinan, yang pokoknya ngebantulah buat kita gitu dalam menjalani kehidupan gitu. Terus Alhamdulillah. Ternyata emang banyak juga dari kita, dari orang-orang yang memandang bidan tuh baik, alhamdulillahnya gitu. Iya, alhamdulillah. Jadi Neng pengen nikah gak, Neng? Pengen atuh. Jurusan kebidanan ini. Pengen. Tapi pengen. Ica juga pengen kan? Iyalah pengen. Iya, tapi nanti nunggu yang tepat gitu ya, yang tepat datang, yang cocok juga, yang sefrekuensi, karena pernikahan tidak semudah itu. Nah,
Insya Allah ya Neng, semoga jodoh Neng juga didekatkan sama Allah ya. Amin, Ica juga. Nah, mungkin dari pandangan pandangan Ica udah bisa meluruskan mungkin ya bahwa bidan itu nggak cuman bantu lahiran, tidak semudah itu gitu ya. Masih ada tugas-tugas yang benar. lain gitu. Mungkin Ica bisa nih kasih motivasi atau apa itu kata-kata lah quotes buat Oh iya. perempuan Ini langsung ke ini aja nih Neng, motivasi. Iya, sok gimana? Sejujurnya aku sendiri juga gitu masih banyak butuh motivasi buat jadi bidan. Tapi kalau misalkan yang aku rasain sendiri nih sebagai mahasiswa kebidanan selama 2 semester, emang butuh semangat banget ya buat jadi bidan itu. Nggak boleh tuh ada paksaan. Kalau misalkan kita memaksa buat kita menjadi bidan, itu malah jadi hasilnya nggak baik. Kalau kita memaksa itu justru kita jadi malah kayak terburu-buru loh gitu, tapi kita nggak melakukan benar-benar. Nah, jadi motivasinya buat seluruh calon-calon, misalkan ada yang mau masuk kebidanan nih, atau misalkan yang udah jadi mahasiswa kebidanan, tetap semangat buat jadi bidan, jangan takut buat jadi bidan, karena pandangan orang-orang itu sebenarnya bisa diluruskan. Kalau bidan tuh nggak hanya bantu lahiran doang, bidan tuh nggak hanya itu doang tugasnya, nggak hanya bisa itu saja, karena bidan tuh bisa jadi apapun kalau misalkan kitanya mau bergerak, kitanya mau berlatih, kitanya mau jadi bidan yang terampil, bidan yang profesional gitu. Emang harus dibutuhkan semangat juang yang tinggi sama peduli sosial yang tinggi juga gitu. Dan yang terpenting mental yang kuat ya Ca ya, karena ya banyak banget hadangan mentalnya terhadap bidan gitu. Bener banget, mental tuh harus dibutuhin banget sih, harus punya. Karena jujur jadi mahasiswa kebidanannya aja banyak tuntutan-tuntutan dari masyarakat juga kan. Jadi kayak misalkan udah jadi mahasiswa kebidanan nih, nah belum jadi bidan aja kita harus udah bisa apapun gitu, nggak boleh nggak bisa gitu. Iya. Nah terus kalau misalkan motivasi lainnya ya, harus bangga menjadi mahasiswa kebidanan dan calon bidan insya Allah. Soalnya dengan kalian jadi bidan, insya Allah lebih memahami perjuangan seorang ibu gitu. Jadi buat yang udah masuk jurusan kebidanan, buat yang mau masuk jurusan kebidanan, tolong kuatin lagi tekadnya, semangatkan lagi, terus yakinkan diri, bener gak sih aku tuh mau jadi bidan gitu. Intinya bidan itu lebih mengutamakan asuhan-asuhan, jadi kita lebih pendekatan-pendekatan, misalnya kita pendekatan kepada masyarakat nih, misalnya masyarakat itu kan masih ada yang takut buat diimunisasi, atau misalkan takut diberikan pendidikan kesehatan, jadi kita lebih belajar sharing lagi lah, apalagi maaf ya maksudnya banyak dari orang yang pedalaman gitu kan kurang tahu gitu tentang kesehatan. Jadi kita tuh harus lebih mengenalkan kepada mereka, ini loh, gini loh, sebenarnya nggak bahaya kayak gitu. Iya. Intinya bidan itu lebih mengutamakan kesehatan ibu dan anak, sama seperti tenaga medis lainnya seperti dokter objin itu sendiri. Iya, Masya Allah sekali ya, ternyata profesi bidan. Maka dari itu kita akan tetap semuanya teman-teman ya, pokoknya mah jangan menganggap sebelah mata ya apapun profesinya, yang penting halal gitu ya. Nah Iya gak itu sih? semua profesi ini nggak hanya untuk bidan aja, semua profesi itu sama mempunyai manfaatnya, mempunyai perjuangannya masing-masing gitu. Jadi nggak boleh dipandang sebelah mata, karena sejatinya profesi itu harus kita hargain lah. Yang terpenting
agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya bener banget. Semua profesi itu semata-mata hanya untuk ladang bersebagai ibadah aja dan pahalanya insya Allah. Kalau misalkan kita udah sabar, udah ikhlas menjalani profesi kita, insya Allah pahalanya dapat. Oke, kita lanjut di part 2 ya.